Selamat pagi, inilah headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur disiapkan sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-42. Untuk kelancaran perjalanan para delegasi, Polri sudah menyusun rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi acara digelarnya KTT ASEAN. Untuk informasi selengkapnya, kita telah tergabung bersama jurnalis MGN Marcelina Tumondo langsung dari Posko Lantas KTT ASEAN di Labuan Bajo. Selamat pagi Marcelina, seperti apa rekayasa lalu lintas yang sudah disusun di sana? Selamat pagi Anggi dan pemirsa, terkait dengan rekayasa lalu lintas dalam operasi Komodo, pelaksanaan KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ini tentunya sudah disiapkan oleh Polri, terutama dari Satgas yang berwenang dalam hal melakukan rekayasa lalu lintas ini. Dan tentunya nanti akan disesuaikan dengan baik itu rute ataupun titik-titik lokasi atau venue digelarnya KTT ASEAN, baik itu di Bandara Komodo maupun di sejumlah hotel yang telah ditunjuk sebagai venue. Terkait selengkapnya seperti apa rekayasa lalu lintas yang nanti akan diterapkan di Labuan Bajo, saya akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Satgas Wal Rolakir Operasi Komodo KTT ASEAN, Brigjen Polisi Aan Sohanan. Selamat pagi Pak Aan, bisa dijelaskan Pak apa saja rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan untuk KTT ASEAN? Baik ya, dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ini kita melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dan pembatasan ya, karena kita tahu jalan di sini cukup sempit ya. Jadi untuk pembatasan angkutan barang ini kita sudah berlakukan mulai tanggal 7 sampai dengan 13 nanti, mulai pukul 05 WITA sampai dengan 23 WITA. Jadi kegiatan bongkar muat dan sebagainya dilakukan setelah jam 23 nantinya. Kemudian ada rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan, terutama di jalan yang menuju Hotel Merora, ya. Itu ada mulai dari simpang pos BNI sampai dengan Merora, kita akan lakukan buka tutup, ya. Buka tutup itu J-2 nanti, ya. J-2 sebelum kegiatan kita sudah lakukan penutupan, itu diperuntukkan untuk delegasi nanti jalan itu. Ya, satu arah aja. Ada rekayasa penutupan dan juga satu arah ya Pak. Nah di belakang kita ini kan sudah ada layar-layar ya Pak, pemantauan yang ada di posko pusat lalu lintas ini, ada CCTV juga yang ditempatkan. Apa saja yang bisa dipantau dari sini Pak, dan tindak lanjut jika ditemukan ada hambatan di jalan? Betul. Dari sini kita bisa memantau dan mengendalikan kegiatan operasi, terutama untuk Satgas Wal Rolakir ya. Di sini ada CCTV rute ya, rute yang akan kita lalui, kemudian ada dislokasi personil nanti yang akan ditempatkan di sepanjang rute. Di situ juga dilengkapi dengan body kamera ya. Kemudian nanti bisa langsung dikendalikan dari sini ketika ada sesuatu di rute itu. Kemudian untuk pengawalan juga kita lengkapi personel pengawal ini dengan bodycam dan K3i, aplikasi kita yang setiap saat bisa kita pantau dari peta ini pergerakan daripada delegasi maupun personil yang mengawal. Jadi kita tahu kalau di jalan ada hambatan, dari sini kita langsung berikan perintah, ya, berikan informasi, perintah untuk rute yang lain. Oke. Ya. Petugas bisa langsung juga diarahkan ke lokasi-lokasi yang ada hambatan ya Pak. Artinya nanti di titik-titik yang ada pengalihan arus lalu lintas ini akan ada petugas yang juga memberi arahan ya Pak bagi masyarakat. Ya. Dari sekarang sudah kita sosialisasikan ini untuk rencana penutupan ini, buka tutup ini, sehingga masyarakat ini bisa memilih waktu untuk beraktivitas hanya 2 jam ya. Setelah itu aktivitas masyarakat kita buka kembali, perekonomian juga bisa terus berjalan ya. Jadi tidak ada penutupan total sampai 24 jam. Oke. Satu lagi Pak, ini kan terkait lalu lintas, nanti mungkin akan sedikit berbeda pemandangannya karena ada mobil-mobil listrik bagi delegasi yang akan dipakai. Ini seperti apa Pak nanti penggunaan mobil listriknya, dan penyediaannya sudah ada ya Pak? Sudah, jadi kita sudah siap untuk mobil pengawal, motor pengawal untuk delegasi. Juga kita akan menggunakan mobil listrik, kemudian rangkaian untuk delegasi juga sudah disiapkan oleh Seknek mobil listrik. Jadi untuk seluruh rangkaian pengawal dari TNI, Polri, ini semuanya menggunakan mobil listrik.
Baik, terima kasih sekali lagi selaku Kasatgas Walrolakir Bapak Brigjen Aan Sohanan telah bergabung bersama kami. Jadi pemirsa, Walrolakir ini adalah terkait dengan pengawalan, rute patroli dan juga parkir yang tentunya ini juga menjadi aspek-aspek yang sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan KTT ASEAN. Apalagi delegasi yang akan hadir ini nantinya adalah para kepala negara dari negara-negara ASEAN, kemudian juga negara sahabat serta pejabat tinggi negara yang tentunya nanti akan menggelar berbagai pertemuan dalam KTT ASEAN ini. Kita harapkan dengan adanya rekayasa lalu lintas yang sudah disusun seperti pengalihan arus lalu lintas ataupun penutupan jalan, ini dapat tersosialisasikan dan juga berlangsung dengan baik. Demikian, Anggi. Jurnalis MGN Marcelina Tumondo melaporkan dari Labuan Bajo. Terima kasih.